Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data persiapan geladi bersih ANBK 2021. Jadi pertama kita login dulu di web ANBK. Jadi di sini ada pengumuman tentang persiapan geladi bersih. Untuk persiapan geladi bersih, pemutakhiran data pada web ANBK sudah dibuka. Ikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Mengisi nama proktor dan teknisi utama, mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Mengecek data peserta, data yang ditarik dari BioAN ke web ANBK. Mengecek data peserta, data yang ditarik dari BioAN ke web ANBK adalah peserta yang sudah disampling dan generate nomor peserta. Mengatur penempatan peserta di komputer proktor atau ruang, gelombang, dan sesi. Jadi di sini ada tanggal-tanggal penting geladi bersih. Ini untuk jenjang SMA, MA, SMK, dan paket C. Jadi yang di bawah untuk SMP, MTS, atau paket B. Baiklah, yang pertama kita masuk di data sekolah dulu. Dipastikan di sini datanya sudah lengkap. Tim teknis, proktor dan teknisi silahkan diisi. Kemudian kita masuk di biodata siswa. Untuk memunculkan nama siswa, kita klik ambil dari BioAN. Kemudian ya. Maka di sini akan tampil nama peserta didik yang telah disampling sebagai peserta ANBK nantinya. Selanjutnya kita masuk di menu asesmen nasional, kita pilih komputer proktor. Dipastikan di sini sudah ditambahkan komputer proktornya agar mendapat ID proktor. Silahkan diisikan datanya, jumlah klien berapa, kemudian digunakan untuk berapa ruang. Kemudian kita masuk di pengaturan sesi. Di sini kita akan melakukan pengaturan. Peserta didik akan ditempatkan di ID proktor atau ruangan mana, gelombang keberapa, kemudian sesi keberapa. Caranya, yang pertama kita pilih dulu ID proktornya. Kemudian dia masuk gelombang keberapa. Untuk gelombang di sini, pada jenjang SMP sederajat, bisa memilih sampai 2 gelombang. Jadi silahkan masing-masing sekolah menentukan ingin berapa gelombang. Apakah 1 gelombang atau 2 gelombang. Penentuan gelombang di sini berdasarkan kesiapan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah. Jadi jika tidak memungkinkan untuk menyiapkan klien minimal 15 klien, maka silahkan memilih 2 gelombang. Artinya, jika memilih 2 gelombang, cukup menyiapkan minimal 8 klien. Kemudian, peserta didik ingin dimasukkan di sesi berapa? Di sini kita masukkan saja sesi 1 untuk hari pertama, kemudian di hari kedua juga sesi 1. Setelah itu, kita klik simpan. Untuk mempercepat penginputan data di pengaturan sesi, kita atur dulu. Jadi yang kita tampilkan per 15 orang. Jadi satu halaman 15 orang. Kemudian kita centang semua. Jadi kita centang semua, lalu pilih edit. Kita pilih ID proktor, kemudian gelombang, kemudian sesinya. Jadi hari pertama sesi 1, hari kedua juga sesi 1. Jadi di sini langsung terisi 15 orang. Jadi ini nanti masuk di gelombang 1 sesi 1. Kemudian kita melangkah ke halaman kedua, nomor 16 sampai 30. Kita centang semua juga. Pilih edit. Kemudian pilih gelombang. Jadi gelombangnya tetap karena di sekolah kami hanya memilih 1 gelombang. Di halaman kedua ini atau di nomor urut 16 sampai 30 kita atur di sesi 2. Jadi ini 2. Kemudian klik simpan.
Selanjutnya halaman ketiga, contoh semua lagi, edit, sesi 3. Jadi ini bisa mempercepat penginputan data di pengaturan sesi. Selanjutnya untuk peserta yang status cadangan, tidak perlu dilakukan pengaturan karena ini akan otomatis diatur oleh sistem. Kemudian bagaimana jika ada sekolah yang jumlah siswanya di bawah 45? Sebagai contoh, misalnya ada sekolah yang jumlah siswanya hanya 22 orang. Jika jumlah siswanya hanya 22 orang, maka kita bisa bagi dua atau terdiri dari dua sesi. Sesi pertama 11 orang, kemudian sesi kedua juga 11 orang. Jadi ini kita tinggal ubah menjadi 11, lalu kita centang semua, pilih edit, pilih gelombang. Jadi gelombangnya cukup satu gelombang saja, jadi gelombang 1. Kemudian kita pilih sesi 1 untuk hari pertama maupun hari kedua. Kemudian untuk peserta nomor 12 sampai 22 kita pilih gelombang 1 sesi 2. Jadi ini contoh jika suatu sekolah jumlah siswanya hanya 22 orang. Apakah pengaturannya bisa di sesi 1 12 orang, kemudian sesi kedua 10 orang? Ya bisa saja. Yang jelas dalam satu sesi itu maksimal 15 peserta. Kemudian bagaimana jika ada sekolah yang ingin menerapkan dua gelombang? Jadi pemilihan dua gelombang ini dipilih jika di sekolah tersebut jumlah kliennya tidak sampai 15 unit atau jumlah laptop kurang dari 15 unit. Misalnya di sekolah tersebut hanya memiliki 10 unit laptop atau komputer. Ini misalnya kita ubah, misalnya di sekolahnya hanya 10 klien. Maka dalam pengaturan sesi kita bagi menjadi dua. Jadi misalnya jumlah peserta utama 45, kita bagi dua. Untuk gelombang pertama kita masukkan 24 orang, kemudian gelombang kedua 21 orang. Jadi total 45. Untuk pengaturannya ini kita ubah dulu menjadi 24. Jadi 24 ini nantinya kita masukkan di gelombang pertama, di mana 24 orang ini kita bagi menjadi 3 sesi. Berarti masing-masing sesi terdiri dari 8 orang. Jadi 1 sampai 8. Ini kita masukkan gelombang pertama sesi 1. Kemudian 9 sampai 16 kita masukkan gelombang 1 sesi 2. Selanjutnya 17 sampai 24 gelombang 1 sesi 3. Lanjut ke halaman kedua. Untuk halaman 2 ini yang terdiri dari 21 orang, kita bagi 3 juga. Jadi masing-masing sesi terdiri dari 7 orang. Ini kita masukkan gelombang 2 sesi 1. Kemudian ini kita masukkan gelombang 2 sesi. Selanjutnya masuk gelombang 2 sesi 3.
kita lihat rekapnya. Jadi di sini untuk gelombang 1 masing-masing 8 orang untuk setiap sesi. Kemudian gelombang 2 masing-masing 7 orang. Jadi di sini karena terdapat 10 klien, maka sisanya itu kita bisa jadikan sebagai cadangan. Jadi dalam gelombang 1 ini pelaksanaannya itu hari Senin Selasa, kemudian gelombang keduanya hari Rabu dan Kamis. Kita kembali lagi ke pengaturan sesi. Kemudian, bagaimana jika ada sekolah yang ingin menggunakan 2 server? Jadi sebagai contoh, ini kita edit dulu. Jadi misalnya ada sekolah yang fasilitasnya memadai. Jadi ini kita tambah lagi 1. Jumlah kliennya juga 15, 1 ruang, hanya ini lab 2 atau ruangan 2. Silahkan untuk penamaannya bebas saja. Kita edit lab 1. Jadi misalnya ada sekolah yang ingin menggunakan 2 server atau 2 ruangan, di mana masing-masing server atau ruangan memiliki 15 klien. Jadi total klien yang dimiliki di sekolah ada 30 klien. Maka untuk pengaturan sesinya, di sini kita bisa bagi menjadi 2 sesi saja. Caranya, jadi jika sebelumnya itu pengaturannya sampai 3 sesi, di sini jika memiliki 2 server, kemudian masing-masing server memiliki 15 klien, kita bisa atur sampai 2 sesi saja. Untuk pengaturannya, kita bagi 2 dulu peserta utama yang 45 itu. Jadi server 1 kita masukkan 23 orang, kemudian server 2 22 orang. Jadi totalnya 45. Ini kita ubah menjadi 23 dulu. Yang 23 ini kita atur di server 1, kemudian yang 22 kita atur di server 2. Karena kita akan mengatur 2 sesi, berarti 23 ini kita bagi menjadi 2 sesi. Misalnya 1 sampai 12. Jadi ini server 1. Gelombang 1 sesi 1. Kemudian 13 sampai 23. Ini kita masukkan di server 1, gelombang 1 sesi 2. Oke, jadi untuk server 1 sudah kita atur. Kemudian selanjutnya 22 orang ini kita akan atur ke server 2 atau di lab 2. Jadi 22 orang ini kita bagi 2 juga. Kita bagi rata saja, 11 orang di sesi 1, 11 orang di sesi 2. Jadi ini masuk di server 2, lab 2. Gelombang 1 sesi 1. Kemudian selanjutnya ini kita masukkan di server 2, gelombang 1 sesi 2. Jadi kita bisa cek rekapnya. Jadi rekapnya akan tampil seperti ini. Jadi di server 1 sesi 1 12 orang, kemudian di sesi 2 11 orang. Selanjutnya di server 2 atau ruangan 2 pada sesi 1 11 orang, sesi 2 11 orang. Jadi nanti sisa klien ini kita bisa jadikan sebagai cadangan. Kemudian untuk di sesi 3 0, karena kita hanya atur sampai sesi 2 saja. Kemudian selanjutnya bagaimana jika ada sekolah yang ingin menggunakan 3 server.
Jadi misalnya kita tambah lagi satu, lab 3. Jadi di sini jumlah kliennya saya tambahkan 10 saja, karena jika saya isi 15 maka akan muncul pesan bahwa jumlah klien melebihi dari jumlah yang sudah diisi di verbal tick. Ya, mengingat jumlah klien yang ada di sekolah itu hanya 40 unit. Jadi jika di sini diinputkan 15 juga, maka jumlahnya menjadi 45. Nah, ini saya masukkan saja dulu 10 untuk mencontohkan saja bagaimana jika servernya ada 3. Jadi di sini kita anggap yang 10 ini 15 juga, jadi jumlahnya pas 45. Jadi jika ada sekolah yang memiliki 3 server, kemudian 45 klien, atau masing-masing server memiliki 15 klien, maka dalam pengaturan sesinya kita bisa atur. Ini kita jadikan 15 dulu supaya cepat. Jadi untuk halaman 1 ini atau nomor 1 sampai 15 kita bisa atur dia masuk server 1, gelombang 1, sesi 1. Kemudian halaman kedua, server 2, gelombang 1, sesi 1. Jadi ini sesi 1 juga, jadi bersamaan semua. Kemudian yang halaman 3, server 3, gelombang 1, sesi 1. Jadi pelaksanaannya nanti dia cukup satu sesi saja. Jadi satu sesi saja karena semuanya 45 orang bersamaan masuk. Jadi 15 orang di server 1 atau ruangan 1, 15 orang di server 2 atau ruangan 2, kemudian 15 orang di server 3 atau ruangan ketiga. Jadi ini bagi sekolah yang memiliki sarana dengan jumlah server minimal 3 dan jumlah klien minimal 45. Untuk melihat rekapnya, dibentuknya seperti ini. Jadi hanya sesi 1 yang terisi dan cukup satu gelombang. Baiklah, mungkin cukup seperti itu bagaimana cara pengaturan sesi pada web ANBK untuk persiapan pelaksanaan geladi bersih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.